Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman calon sarjana ilmu komputer Unsia. Masih semangat atau sudah banyak yang loyo? Udah jam-jam sore? Takutnya banyak yang kendor nanti disampaikan materinya akhirnya terlelap ya. Semangat ya. Bentar doang kok nggak lama-lama Semangat, semangat, ya. Pak. Iya, apalagi kan ini mahasiswa-mahasiswa udah semester-semester menjelang akhir semua nih. Bahkan ada yang di semester akhir nih ya. Kayak siapa nih angkatan Mas Rehan ini sudah di akhir semester nih atau akhir studi nih. Terus Mas Teguh juga nih. Siapa lagi yang sekat Mbak Jessica, Mas Mukijo itu. Ini sudah semester-semester akhir nih. Sebentar lagi resmi dapat gelar Eskom di belakang namanya ya. Kalau sudah dapat gelar Eskom artinya tanggung jawabnya bertambah lagi. Nah, itu harus bisa dipertanggungjawabkan gelar Eskomnya. Ya, untuk pertemuan kedua ini nggak terlalu banyak materi yang saya sampaikan. Ini kita fokus ke tugas akhir atau proyek akhir dari mata kuliah ini. Untuk sesi kedua ini kita harusnya ngebahas materi tentang yang namanya Genesis Project ya. Genesis Project ini untuk modulnya sudah di-share di LMS, jadi bisa dipelajari secara mandiri. Nah, silakan dibaca. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti silakan tanyakan saja. Nanti akan saya bahas juga sedikit mengenai materi kita hari ini. Nah, yang paling penting lagi, untuk list kelompoknya ini belum semua nih dicek nih. Ada yang belum dapat kelompok? Siapa yang belum dapat kelompok? Loh, 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 loh. Bentar, agak lemot internet saya. Coba open lagi, bentar ya. Nah, dari kelas IT 701. Ini belum teropen nih. Oke, 701 ini ada yang kelompoknya cuma sendiri ya. Cuma kayak Mas Genta sama Mas Dani. Nah, ini daripada emang sendirian, join aja gitu ya. Di join jadi berdua atau mungkin bisa join ke kelompok 13 jadi 5. Ah, ini sebentar saya lihat untuk 701 ini pesertanya 60. Harusnya bisa genap 15 ya. Nah, ini harusnya bisa genap 15 kelompok nih. Dan keaktifannya ini mahasiswa yang aktif semua di semester ganjil 2023-2024 ini. Ini mahasiswanya aktif semua. Harusnya kelompoknya ini sudah bisa full di 15 kelompok. Nah, terus yang di 702 ini karena memang pesertanya 702 itu ada 41. Jadi adalah salah satu kelompok itu yang 5 ya. Jadi 8 kelompok. Yang salah satu kelompoknya ini 5 orang. Nah, ini yang full baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kelompok 8 ini baru 7. Wah, ini ada yang ini ya, kayak Mas Muhardi ini lebih baik join ke kelompoknya Mas Mukijo, Mas Sigit, sama Mbak Irma nih daripada sendirian Mas Muhardi. Ya, Mas Iwan, kenapa? Silakan. Eh, ya Pak, Hmm, maaf untuk yang beberapa mahasiswa yang ikut MSIB itu kan ada konversi ya Pak ya. Kita tidak perlu nulis kelompok di situ kan Pak ya. konversinya udah keluar belum? Masih proses suratnya Pak dari Pak Iwani mungkin minggu depan Pak. Berapa orang sih? Di kelompok IT 701 saya sama Mbak Julia.
Yang Mm-mm. 702 ada tiga, Mas Hasbullah, Mbak Joan, sama Mas Sigit. Mas Hasbullah, Mas Joan, sama Sigit. Iya, belum ngisi Pak memang. Oh, Mas Nah, itu Sigit Sigit isi tiba-tiba nih. dituduh. Nah, ini Mas Sigit ngisi ya. Iya Pak. Ini tuh diisiin deh, Pak. Ini, Disiin Pak, disiin. hmm, Tapi Mas, kayaknya Mas Sigit yang dikonstruksi malah yang NPTI, yang proyek bukan. Cuman kita yang di P3TIK. Kemungkinan yang P3TIK di ini di dikonversi semua. Hmm. Jadi kalau, nanti kita tinggal gimana? presentasi produk capstone project dari MSIB-nya aja gitu kan Pak Iya, nanti. iya, kelompoknya tetap di list, tapi jadi satu kelompok. Oh, Terus nanti oke. ya tinggal present projectnya aja. Kelompok di IT 701 tadi berapa orang? Saya sama Mbak Julia, Nah, Julia Resi. itu jadi satu kelompok aja ya. Wah, dua. Oh ya, bikin kelompok baru ya Pak? Heeh. Jadi ini kan kayak Mas Genta sama Mas Dani nih nanti pindahin aja. Terus nanti Iwan sama Mbak Julia berdua ya. Iya Pak. Nah, Mas, itu proyeknya ada yang sama juga dari 702. Mas Sigit Pak. Mas Mas Sigit ikut Sigit, mereka, Pak. Mas Sigit ini ngerjain proyek yang sama kayak sama Mas Iwan. Iya, satu kelompok di Mereka kantor. sekelompok, Pak. Oh, nanti ini di take out aja digabungin satu kelompok ya. Ini khusus yang MSIB, tapi kalau teman-teman yang lain yang nggak ikut MSIB itu kelompoknya sesuai dengan kelasnya ya. Jangan seberangan atau jangan nyebrang ke kelas lain kayak misalkan di kelas 701 pengen sekelompok sama teman-temannya di kelas 702 jangan ya. Baik Pak. Tapi Pak, berarti kita walaupun dikonstruksi juga tetap harus ngerjain tugas kayak gitu. Tinggal apa? Nanti tinggal ikut ininya aja, pamerannya aja. Tugasnya nggak usah dikerjain. Kan nanti ada laporan dari MSIB-nya juga. Nah, laporan MSIB-nya kan belum selesai di akhir semester itu kan. Iya Pak. Ya itu jadi cuma tinggal langsung ikut pameran aja. Jadi produk kita dipamerin juga di itu. Iya betul. Kalaupun memang belum jadi ya prototipenya atau resign apa desain rancangannya aja. Oke, Pak. Itu kapan ya, Pak, pameran? Sebentar. Pamerannya kita nanti insya Allah di bulan Januari. Nih. Keburu Pak, keburu Insya Allah. Oh ya udah di akhir-akhir Januari lah sebelum Ya, UAS ya gitu. Keburu, keburu. Pak. Kita kan sampai Desember, Pak. Oh gitu ya udah oke sip. Kalau keburu. Jadi tinggal present aja, nggak usah ngerjain yang lain. Oke, terus Oke, untuk kelompok ada lagi nggak? Beres? Ya, makasih Pak. Oke, nah kelompok yang lain, kelompok yang lain ini rencana produk ICT-nya atau nama produknya ini juga belum diisikan, baru di 701, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baru 8, yang lainnya belum ada. Jadi harap dilengkapi untuk rencana nama produk ICT yang akan dikembangkan sebagai project di mata kuliah ini yang nanti akan dipamerkan. Nah, terus yang 702 baru satu, dua, tiga, empat, baru empat ya. Jadi yang lainnya belum. Jadi harap dilengkapi ya untuk nama rencana produk ICT atau nama produk ICT-nya yang nanti mau dikembangkan atau dibuat dan nanti akan dipamerkan sebagai tugas akhir mata kuliah project ini. Oke, jadi itu untuk kelompoknya dan ingat sekali lagi jangan sendirian ya. Ini ada yang sendiri tadi nih. Nah, ini kayak Mas Genta, Mas Dani ini sendiri. Coba join aja nih kelompok 13 masih minus satu orang. Ini baru Ahmad Hemdi, Johan Effendi sama si Suciana. Terus kurang satu orang, mungkin salah satu bisa join ke situ. Yang lainnya nanti cari kelompoknya lagi. Karena seharusnya di kelompok 701 ini bisa full. Itu. Nah, eh kayak misalkan Mas Iwan sama Mbak Julia kan ngerjain MSIB. Kalau mau ajak join teman-temannya di 701 ini hanya untuk projectnya aja. Eh, kenapa nih? Saya disconnect ya?
Enggak kan? Enggak Pak, masih lancar Apa Oh Pak. iya kenapa? iya iya. Enggak, Pak. Oke, jadi kalau kayak Joan, Mbak Joan, Mbak Julia sama Mas Iwan, misalkan butuh untuk nyiapin atau bantu-bantu yang lainnya dalam project ICT-nya, nah itu boleh juga kok ngajak temen di kelasnya. Nah itu, karena kan Pakainya jangan Mas digabung. Takutnya Iwan, beda, Pak. kenapa? Kayaknya jangan digabung, takutnya bingung gitu. Soalnya kalau yang di MSIB kita juga ngerjain sama anggota kelompok lain dari unit lain Oh, gitu. ya udah, berarti sendiri aja ya. Berdua doang berarti Iya, kelompoknya Pak. ya. Enggak, Pak. Mas Iwan, Mbak Julia, sama Mas Sigit. Karena kan mereka satu kelompok. Kalau saya sekelompoknya sama... tapi saya juga belum pasti, Pak. Karena Ya. di MSIB saya di random, Pak, Di kelompoknya. randomin Jadi Pak belum tentu kelompoknya. pasti sama Hasbi, Ah, Pak. ya udah nanti kita tunggu perkembangannya ya. Yang pasti Ya, yang nanti saya info ke Bapak lagi ya. yang MSIB sendiri, yang lain tetap bikin kelompok di teman-teman kelas ya. Oke, beres. Ini tinggal lengkapi aja nih rencana produk ICT atau nanti nama produk ICT-nya, nama proyeknya ya yang akan dikembangkan dan nama produknya itu apa. Karena ini baru sedikit yang isi. Yang lain-lainnya ini sudah oke. Jadi saya nggak ngebatasin ruang lingkupnya itu harus proyek yang seperti apa. Yang pasti ya proyek IT, artinya ada produk dari produk produk ICT yang bisa dihasilkan dan itu bisa nanti digunakan gitu aja. Kalau memang belum selesai sampai jadi 100%, boleh prototipenya dulu atau blueprintnya. Atau kalau misalkan lagi yang contoh untuk produk-produk ICT-nya itu ke arah IoT atau telekomunikasi yang mungkin butuh perangkat ya, eh, fisiknya, hardware-nya, dan tidak memungkinkan, maka ya tinggal bikin simulasi atau prototipenya, tapi bisa disimulasikan atau bisa di apa ya, bisa di running gitu. Bukan hanya sketsa atau desain aja, tapi juga bisa di running atau bisa disimulasikan. Itu dia. Nah, next kita ke laporan proyeknya. Ini saya ada beberapa contoh laporan proyek. Sebentar, saya share dulu. Belum. Safari. Oke. Untuk laporan proyeknya kita pakai ini aja. Nah, ini ada referensinya. Ini sebenarnya referensi untuk laporan proyek dari data science, tapi bisa juga untuk yang engineering umum ya, software engineering umum atau ke arah network. Tinggal disesuaikan aja poinnya. Itu saya share ya. Nah, jadi isinya dalamnya ya kalau misalkan bingung ini kok sorry. Kayak misalkan Kak, jangan bahasa Inggris ya, tinggal translate aja ya. Nah, di translate nanti keluar semuanya sudah tertranslate dengan bahasa Indonesia contohnya. Terus ikutin aja di sini ada contoh laporan proyek dari data science-nya. Terus ada komponen utamanya. Yang ini sebenarnya umum ada di semua laporan proyek IT. Kayak misalkan nomor satu judul atau topiknya, terus daftar isi, ada abstrak atau ringkasan proyek yang ceritain tentang apa ya, ceritain singkat tentang gambaran lengkap dari proyek yang dikerjakan. Terus ada pengantar, pengantar ini ya kayak misalkan apa ya, ada cakupannya di sini kayak latar belakang atau apa, terus tentang peluang hasil analisis di awal, terus tinjauan proses, timeline, dan lain-lain. Terus ada deskripsikan metode untuk dapetin datanya. Kalau misalkan menggunakan dataset ya bilang aja di situ pakai dataset apa. Terus metode dari pengerjaan proyeknya sama algoritma dalam pembuatan apps-nya atau pengolahan data dalam apps atau sistemnya. Analisis proyek, hasil akhir, kesimpulan, dan ini saran nih lingkup masa depan tuh. Sama terakhir referensi atau daftar pustaka. Nah, secara umum seperti itu aja. Terus di sini juga nanti akan ada best practice-nya yang
tunjukkan poin-poinnya dan ada penjelasannya, serta ada FUQ-nya, dan di sini disebutkan lagi 10 komponen utama dari sebuah proyek atau laporan proyek dalam data science, dan ini bisa juga untuk proyek secara umum atau secara generalnya. Terus satu lagi, pada saat nanti bikin laporannya kan akan ada timeline atau jadwal pengerjaan proyek. Yang ini kita pakai tools aja, alat bantu biar lebih mudah. Nah, contoh di sini ada beberapa tools project management, kayak misal Jira nih, banyak yang pakai Jira nih. Ya, di Jira ini kayaknya sudah banyak orang yang menggunakan, sudah lebih banyak juga yang familiar sama Jira. Terus ada juga Proofhook. Nah, Jira ini memang nanti ada trialnya ya bisa ya. Proofhook juga ini eh sebenarnya ada trialnya, tapi ini lebih banyak yang license. Proofhook bisa di skip aja. Asana ini juga free nih. Terus ada lagi Trello yang paling banyak penggunanya. Terus juga banyak yang sudah familiar. Dan ada lagi nanti Microsoft Project. Nah, ini skip aja karena butuh license. Timjan. Timjan ini sebenarnya salah satu power up atau extension di Trello gitu ya. Tapi boleh juga digunakan. Cuma lebih bagus kalau mau pakai Timjan ini, itu kita bikin list to-do-nya atau backlog project-nya, backlog produknya ya, itu di Trello. Nah, terus untuk bikin timeline ya, sama assign penugasan setiap task itu ke siapa, SDM ya, itu kita pakai Timjen. Nah, terus ada lagi Wrike. Wrike ini juga free, ada Basecamp juga, ini berbayar skip aja. Zoho ini ada yang free trialnya, boleh dipakai, bagus juga. Terus ada Notion. Notion ini eh free juga. Monday ini free. Ada Scoro, ada Project Manager yang online, tapi license ya. Dan banyak lagi nih, ini saya share juga. Laporan akhir programnya atau softwarenya, programnya, source code-nya itu nggak ada yang diserahkan ke saya ya. Itu. Tapi kalau misalkan yang MSIB, tadi saya sampaikan yang MSIB ini kalau sudah punya laporan akhir proyeknya ya, dokumentasi proyeknya, nah itu dilampirkan ke saya. Terus formatnya bebas. Nah, untuk formatnya tadi juga saya sampaikan, bebas aja untuk laporan proyek dari IT-nya. Cuma kalau ada yang mau referensinya atau contohnya, ini tadi sudah saya share. Silakan diikuti, boleh pakai format yang dari sumber ini ya. Silakan aja. Atau di modul versi berapa ya? Nah, di sesi pembelajaran ke berapa? Hmm, 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 hmm. Saya agak lupa, sorry ya. Nah, ini 14.15 ini baru di-share format penulisannya. Cuma kan telat ya, kelamaan. Makanya saya sampaikan di pertemuan hari ini untuk jenis laporan dan bentuk laporan proyeknya seperti apa. Oke, di chat ada yang nanya lagi, format langsung tapi MSIB boleh-boleh aja. Format langsung atau format dari MSIB. Tadi saya sampaikan untuk format atau template dari laporan proyeknya bebas. Yang penting ada poin-poin utama yang harus disampaikan seperti bentuk laporan proyek pada umumnya gitu ya. Kayak misalkan lingkup proyeknya, schedule proyeknya itu udah pasti harus disertakan dan yang lain-lainnya kayak misalkan teknologi yang digunakan, alasan kenapa bikin proyek itu, tujuannya pada saat membuat proyek atau jawaban dari alasan kenapa buat proyek itu tetap dijelaskan karena itu inti-inti dari laporan proyek ya. Mau di proyek manapun pasti konsep bentuk laporan formatnya atau standar yang dilaporkan seperti itulah. Alasan atau latar belakang atau masalah kenapa proyeknya dibuat atau dimulai ya, memulai proyek tersebut untuk membuat sebuah produk atau hasil proyek. Terus tujuan, artinya jawaban, rencana jawaban atau harapan menemukan solusi apa yang menjawab masalah-masalah yang membuat proyek itu dijalankan. Terus kayak misalkan ruang lingkup projectnya, jadi projectnya itu mau ngerjain apa aja, terus schedule projectnya, timeline projectnya ya, biar projectnya itu nggak miss pengerjaannya.
Kayak yang kemarin ditanyain sama Mas Iwan tuh di chat WA grup ya. Nah, itu bagus tuh pertanyaannya dan sudah saya coba jelaskan sedikit. Banyak juga teman-temannya yang respon. Nah, itu adalah poin-poin yang wajib ada, yang pokok ada dalam sebuah laporan proyek. Kayak misalkan ini ada 10 poin utama nih kalau misalkan kita lihat di referensi ini. Judul proyek, daftar isi, abstrak atau ringkasan proyek, terus ada lagi perkenalan atau pengantar, nah deskripsi kumpulan data, kalau misalkan pakai data science, atau kalau misalkan yang proyek-proyek biasa, ya berarti dia ngedapetin datanya gimana caranya, apakah observasi, wawancara, survei, dengan kuesioner, atau apapun. Metode pengerjaan proyek, kayak misalkan bikin apa bikin sebuah apps atau software ya pasti pakai SDLC tapi modelnya yang mana, terus algoritma yang dipergunakan untuk mengolah atau menghitung datanya seperti apa algoritmanya. Kalau misalkan pakai mau ke arah ke data science ya contoh algoritma-algoritma data science atau algoritma data mining, algoritma AI yang digunakan itu apa? Analisis terperinci, analisis permasalahan yang akan diselesaikan dengan analisis dari penyelesaian atau pemrosesan datanya sampai jadi sebuah solusi atau jawaban atau hasil dari pemrosesan datanya seperti apa. Hasil akhir dari proyeknya itu direpresentasikan atau presentasikan di laporan proyeknya. Terakhir kesimpulan ditarik jawaban atau hasil dari proyeknya dan paling akhir referensi atau daftar pustaka ya. Oke, kayak misalkan contoh tadi yang saya sebutkan pakai Trello. Nah, ini contoh saya pakai Trello. Terus tim Gen itu saya ini adalah power up nih kalau di Trello istilahnya power ups yang bisa kita tambahkan atau kalau di tempat-tempat lain ya biasa namanya extension ya. Power up extension atau plugin yang bisa kita tambahkan di Trello tersebut untuk bisa lebih fleksibel, lebih kompleks, lebih lengkap lagi untuk manajemen projectnya ya. Nah, di sini contohnya saya beberapa nambahin kayak view Timjan, terus ada Google Drive, terus ada subtask. Subtask ini biar kelihatan si parent dan childnya itu siapa dari pengerjaan proyeknya atau poin dan subpoin yang mana. Kayak misalkan contoh C ini poinnya, terus ada subpoin C1, ada sub-subpoinnya C14. Dan di sini juga ada apa ya, jadwal pengerjaan proyeknya sama desain ke siapa. Ya nanti kalau misalkan sudah ditambahin power up-nya contoh tim gen, kita bisa lihat di tim gen-nya dia akan ngegenerate seperti ini. Ini contoh ya. Atau kalau ada yang mau pakai template-nya dari Scrum ya boleh aja. Kalau misalkan pakai template-nya dari Scrum tuh lebih bagus tuh. Karena bisa kelihatan sprint dan reviewnya seperti apa. Nah, ini contoh untuk assign-nya belum ada ya. Ini nanti kan tinggal kita buatkan aja. Di mau di-assign ke siapa nih untuk setiap pekerjaan atau task ini. Ke SDM-nya atau ke manpower yang mana. Terus progres pengerjaannya bisa kita kontrol. Nah, ini timeline atau schedule yang direncanakan. Durasi pengerjaan setiap task itu seberapa lama. Sampai nanti akan ada lengkap nih kalau kita sudah masukkan atau kita set di sini untuk timeline pengerjaannya. Nah, ini kan contohnya baru sedikit yang di set timelinenya. Yang lain belum ada, kosong, jadi belum terlihat. Tapi kalau nanti sudah dilengkapi, timelinenya udah ada semua, terus di-assign ke siapa, ya, itu kita nanti bisa lihat di sini sudah lengkap nanti akan terisi nih. Di-assign ke siapa, terus nanti ini durasi pengerjaan dari setiap tasknya itu berapa lama. Kalau mau kita set constraint-nya juga bisa gitu ya. Nah, contoh kalau misalkan di Trello itu enaknya lagi kita bisa ngeset juga untuk otomatis dia eh, apa ya berpindah ke dari misalkan to do itu rencana yang mau dikerjakan. Terus kalau misalkan dia bisa pindah ke doing ya tinggal kita setting si apanya. eh, Misalkan checklist-checklist ininya ya. Wah, agak lemot sorry. Oh, sorry ini harus ada settingan lagi. Saya settingannya hilang nih. Jadi kalau misalkan progresnya di sini sudah berapa persen, itu harusnya bisa otomatis pindah ke doing atau ke done ya. Nah, jadi kayak gitu. Oke, ada yang mau tanyakan untuk proyek akhirnya?
Ada yang sudah pernah lihat-lihat di YouTube untuk gimana sih pameran hasil karya mahasiswanya itu yang sudah pernah berjalan sebelumnya itu. Ada beberapa yang direcord oleh teman-teman kita khususnya di semester-semester atas terus sudah dipublish ke YouTube tuh. Kayak contohnya Mas Ajang, terus Mas Dani, itu sudah ada beberapa di YouTube yang bisa teman-teman cek aja pakai keywordnya pameran karya mahasiswa informatika Unsia ya. Siapa panitianya Pak tahun lalu? Nah itu si Iwan kan panitianya, Mbak Julia, Mbak Juan juga panitianya kan. Iya, Nah, Pak, tapi bentrok deh kayaknya waktu itu. Ber- oh Mas Iwan Saya sama yang Mas nongkrong Yakin tuh. Pak. Nah itu dia, Mas Iwan tuh yang nongkrong tuh. Yang nongkrongin di eventnya itu udah tahu ya cara pamerannya seperti apa. Jadi kan nanti ada apa? Ada satu event gitu ya. Satu event itu event pameran yang kita buat secara virtual atau secara digital. Kita pakai Zoom waktu itu medianya. Terus nanti kan akan ada breakout room tuh ya, akan ada breakout roomnya di situ. Nah, masing-masing breakout room itu jadi seperti booth atau standnya teman-teman semua untuk memamerkan hasil karyanya, untuk memamerkan hasil karya produk ICT yang sudah dibuatkan, terus dipublikasikan atau dipamerkan untuk Sivitas Akademika dari Unsia. Nah, itu juga nanti kan akan diundang mahasiswa-mahasiswa dari prodi-prodi yang lainnya untuk bisa berpartisipasi sebagai pengunjung untuk menilai proyek ICT yang sudah dibuat oleh teman-teman itu seberapa luar biasanya gitu. Nanti dinilai itu kayak apa ya? Kayak ada kuesionernya, ada reviewnya, dan nanti si teman-teman yang guest ini atau pengunjung ini itu dia akan keliling tuh ke breakout room atau booth-booth dari pameran produk ICT-nya teman-teman semua gitu ya. Nah, setiap kelompok itu nanti akan menempati satu breakout room atau stand atau booth-nya untuk memamerkannya. Terus aja dipamerkan dengan durasi waktu kurang lebih sekitar 2 jam tuh, jadi berulang-ulang. Nah, kalau nggak mau ngomong capek, bikin kayak teaser atau company profile dengan produk profile dari produk yang sudah dibuatkan. Jadi tinggal diputar aja. Nanti tinggal sesi tanya jawab dengan pengunjungnya gitu ya. Ada yang mau tanyakan? Waktu itu yang record siapa ya Mas Iwan ya? Saya agak lupa. Di saya recordingnya tidak ada. Pak Syahid mungkin Pas Pak. Sahid ya, karena waktu itu saya lagi mobile di luar, nggak pakai laptop sendiri. Iya nggak record di saya, nggak ada filenya. Saya Bukannya cuma ada di bikin YouTube ini Pak. Unsur Bikin Informatika ya Pak? Di mana? Ada di YouTube Unsur Informatika, bukan kalau nggak salah. Kayaknya ya, kayaknya sih. Coba. Wah ya Bentar ya. akunnya bukan sama saya lagi. So siapa akunnya ya? Eh, Oke, coba cari informatika Unsia. Hmm, Oke, video. Oh, kok nggak ada ya? Wah, nggak ada nih. Adanya malah dari Prodi Sistem Informasi nih, Bu Vesa yang record. Saya belum share lupa, sorry.
Nah, ini adanya yang malah dari Bu Vesa nih. Bentar, saya share ulang bentar ya. Kemudian berikan Nah, feedback ataupun tanggapan ataupun pertanyaan maupun saran untuk kan dari hasil karya yang sudah dibuat. Oke, untuk para peserta pameran hasil karya, silakan langsung masuk ke break. Nah, ini jadi dia sudah nanti bisa kok di online kan dengan ini setiap peserta ini sudah memamerkan hasil karyanya nih di roomnya masing-masing, terus dikunjungi sama teman-teman mahasiswa dari prodinya sendiri ataupun dari prodi yang lainnya. Terus juga nanti akan ada beberapa dosen dari informatika sama SI yang keliling untuk menilai proyeknya tuh. Jadi ini tuh apa proyeknya itu pamerannya itu bukan hanya sebagai kayak ajang untuk pamer, tapi juga ajang bukan ajang untuk maksudnya bukan pamer ya, tapi untuk ya mamer lah kita kan udah kerja capek-capek, masanya kita nggak publikasikan atau nggak kita tunjukkan nih hasil karya kita gitu untuk dipamerkan atau untuk dipublikasikan gitu ya. Tapi ini juga sebagai ajang untuk perlombaan lokal yang diadakan di Unsia, tapi dengan skalanya nasional. Kenapa skalanya nasional? Karena kan teman-teman kita ini tersebar di nasional ya, bahkan ada yang di luar negeri juga. Jadi tetap aja yang lokal tapi bersifatnya nasional. Terus nanti kan ada kayak penilaian dari apa audiens pengunjung plus dosen yang itu nanti akan menentukan atau nanti akan ditentukan beberapa karya yang terbaik dari yang terbaik gitu ya. Ada 3 karya yang terbaiknya itu nanti akan dipilih dan dapat reward. Kalau semester lalu, semester ini belum tahu ya. Jadi itu aja yang perlu saya sampaikan untuk materi di hari ini. Jadi tentang struktur laporan proyeknya, terus tools manajemen proyek yang dipakai. Tadi ada nanya lagi di chat pakai MS Office apa? MS Project boleh, silakan aja nggak apa-apa. Itu yang offline ya. Terus tadi apalagi itu struktur laporan project, tools manajemen project, sama nanti paling disiapkan aja video company profile, artinya video timnya sama video produknya, penjelasan tentang produk yang sudah dibuat untuk diputarkan di pameran nanti, di pameran hasil karya nanti ya. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan sebelum dikakhiri kita hari ini. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Silakan. Video aja ya, Pak? Atau kita live demo gitu, Pak? Live demo, iya, live demo itu pada saat pameran hasil karyanya berjalan atau diadakan itu live demo tuh di setiap roomnya. Jadi teman-teman kan ah nanti kan pameran ini diadakan pakai medianya Zoom, terus kita nanti ada breakout rooms di mana setiap rooms itu akan ditempati oleh satu tim untuk memamerkan hasil karyanya. Nah, memamerkannya dalam bentuk apa? Boleh diputarkan video company profile-nya plus video penjelasan produknya atau sekaligus dengan live demonya di situ dengan durasinya waktu semester atau tahun lalu itu kurang lebih 2 jam tuh dikasih waktunya. Karena kan nanti akan banyak audiens, pengunjung, sama dosen yang akan berkeliling untuk mereview hasil karya teman-teman semua. Gitu. Baik, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Nah, itu di WhatsApp grup sudah di-share oleh Mbak Joan tentang recording dari pameran dan kompetisi hasil karya mahasiswa Universitas Sabar Asia yang di tahun lalu sudah pernah diselenggarakan. Jadi tinggal disimak aja seperti apa sih nanti acaranya, gitu ya. Nggak ada lagi yang tanyakan, aman, beres ya, dipersiapkan proyeknya, dibuat dari per hari ini, ya, ya dimulai dari sekarang, jangan nanti di akhir-akhir, karena nanti nggak akan keburu kalau dibuat di akhir. Jadi persiapkan semuanya dengan baik, agar nanti maksimal dalam tugas akhir dari mata kuliah ini, yaitu nanti outputnya adalah seminar, pameran hasil karya mahasiswa ya. Nah, makanya di LMS untuk aktivitas lainnya kayak kuis, diskusi, dan segala macam itu tidak ada. Karena memang mata kuliah ini outputnya bukan apa ya, hasil dari jawaban kuis atau hasil diskusinya, tapi hasil dari pengerjaan secara tim untuk membuat sebuah produk atau hasil karya. Jadi banyak aktivitas lainnya yang harus dikerjakan, bukan hanya kuis dan diskusi aja. Oke, kalau tidak ada lagi yang tanyakan, harap dipersiapkan dengan baik semuanya. Nanti kita ada sesi sinkron lagi di pertemuan 5 dan di pertemuan ke-7 menjelang UTS, dan UTS-nya itu hanya report progres pengerjaan proyeknya itu sudah sampai mana, gitu ya. Pak, izin bertanya Pak, maaf Pak. Oke, oke. Ini Pak, kalau misalnya seandainya buat apa ya, Hmm, proyeknya itu misalnya dari Shopee atau Tokopedia, kita hmm, ngolah proses transaksinya SAP Pak, dari proses PR, PO, itu boleh nggak sih Pak ya? hmm, Jadi kan sistem transaksinya pakai sistem SAP Pak, hmm. mana PO-nya, PR-nya gitu, boleh Itu nggak gitu? hanya mengelolanya aja ya, mengelola proses bisnisnya ya, Iya Pak. bukan bikin sebuah produk IT ya. Oh berarti ini Bukan, ya, nggak nggak boleh boleh ya. ya? Iya, betul. Oke, makasih Pak Mm-mm. infonya. Oke, oke. Jadi yang diharapkan itu teman-teman membuat sebuah produk IT yang memang benar-benar murni buatan teman-teman semuanya itu ya. Kalaupun memang kayak contohnya ada mau pengembangan contoh di e-commerce ini kan teman-teman bisa ngeliat, oh ada celah ini nih, misalkan di celah di proses bisnis mana ada proses bisnis yang kurang efisien, terus teman-teman ada ide untuk improvement itu. Nah, mungkin boleh dibuatkan aja desain atau rancangan atau prototipe dari pengembangan tersebut. Nah, kan nggak mungkin modifikasi si market apa software atau apps dari si marketplace itu, tapi teman-teman bisa contohnya menggunakan kayak apa ya, kayak mockups yang kayak di Figma ya, itu kan bisa di running tuh. Nah, simulasi-simulasi yang seperti itu atau prototipe kayak gitu tuh boleh tuh. Jadi nggak sampai dengan proyeknya jadi utuh 100%, tapi dengan mockup yang bisa disimulasikan atau bisa di running boleh juga. Begitu Mas Feby. Beres? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada saya tutup ya, saya akhiri ya. Aman ya? Nggak ada kan? Nggak ada? Oke. Jadi jangan Insya Allah aman, lama-lama Pak. kita. Oh, Mas Hasbi aman ya. Kalau Mas Hasbi nggak aman nih, wah terlalu nih. Ya, Pak. Iya, iya. Jangan iya iya aja. Nanti harus nongol ya di pamerannya ya. Oke. Insya Allah, Pak. Kalau tidak lagi, saya akhiri untuk perkuliahan sesi sinkron kita hari ini. Jadi dipersiapkan dengan baik semuanya agar nanti pada saat event pamerannya semua berjalan optimal dan maksimal. Oke, sekian. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Wabarakatuh. Terima Pak. kasih Pak. Yuk, terima Makasih, kasih. Pak.